Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat MIS Moderasi Islam Sulawesi, kembali lagi bersama Anda, Ayah, Nida, Nada, dalam acara PSBB, perbincangan santai sebelum berbuka di bulan Ramadan. Selain kita juga harus PSBB versi pemerintah untuk kemaslahatan kita semua, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Ya, jadi sekarang sudah berskala besar ya, nggak boleh kemana-mana lagi ya. Jadi kita hanya salat di rumah, tarawih di rumah, ngaji di rumah, buka puasa di rumah. Pokoknya WFH, di Apa rumah tuh? aja. Oh, di rumah aja. Oke. Work from home. Oh, ya, work from home. Nah, di sini kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di redaksinya ya. Oh, ya. Mohon ditanggapi. Pertanyaan pertama, dari arti Ramadan itu sendiri. Ada yang bilang Ramadan adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Oh iya. Baik. Ramadan itu seperti kita ketahui bulan ke-9 dari urutan bulan kemarian. Bulan apa pertama? Bulan Muharram ya. Ya, berakhir dengan Zulhijjah. Ya, jadi bulan Ramadan bulan yang ke-9. Memang ada yang mengatakan Ramadan itu adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak ada di dalam Al-Qur'an. Arti Ramadan itu sendiri artinya membakar, menghanguskan. Apa yang dibakar bukan rumah, bukan masakan, bukan petasan apalagi ya. Iya. Tapi yang dibakar itu adalah dosa-dosa manusia. Ya. Maka Ramadan tentu memiliki keistimewaan tersendiri, sebab di kulli syai'in sayyid, ada ungkapan mengatakan setiap sesuatu itu ada sayyidnya. Nah, bulan di antara 12 bulan itu ada sayyid, namanya sayyid asy-syuhur. Sayyid itu artinya pemimpin atau penghulu. Jadi sayyid asy-syuhur artinya penghulu dari bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Ada juga sayyidul anam. Sayyidul Anam itu artinya penghulu manusia. Siapa Sayyidul Anam? Sayyidul Anbiya atau Sayyidul Mursalin adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka digelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam. Hari-hari yang kita lewati 7 hari juga ada sayyidnya. Ada penghulu hari, Sayyidul Ayyam. Hari apa itu? Dari 7 hari, yaitu hari Jumat. Maka hari Jumat dinamakan Sayyidul Ayyam. Nah, kaitannya dengan Ramadan ini dinamakan penghapus dosa. Memang ada ungkapan Nabi yang mengatakan, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa didasari karena keimanan, wahtisaban, muhasabah diri. Jadi ihtisaban itu artinya muhasabah dirinya, mengaudit, memeriksa dirinya apa yang sudah dilakukan selama setahun sebelum Ramadan. Introspeksi diri. Ya, introspeksi diri ya. Introspeksi diri. Memuhasabah dirinya bahwa apa kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Siapa yang berpuasa didasari seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dihapus dosa-dosanya yang terdahulu. Maka Ramadan itu bisa juga diartikan penghapus dosa. Maka ada yang mengatakan itu diambil dari sifat atau nama Allah. Ya, biasa kita dengarkan doanya Abu Nuwas. Apa itu? Ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Saya ini tidak pantas untuk menempati sorga. Ya, bagaimana lagunya? Siapa yang hafal? Nida, Nada, coba kita lakukan. Ilahi las turil firdausi a'la wa la aqwa ala nari beli tahu betawah
فإنك غافر الذنب Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas untuk menempati surgamu. Wala aku ala naril jahim, tapi saya juga tidak mampu masuk neraka. Panas sekali kan? Ya. Terus fahabli taubatan, maka berikan kami taubat, anugerahi kami untuk bisa bertaubat. Fa innaka ghafirud dzambil azim, kaulah yang menghapus, menghanguskan, membakar semua dosa-dosa. Nah, kaitannya itu dengan Ramadan. Maka juga ada hadis Nabi yang lain, mangqama ramadhana, siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, itu tarawih, mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban, didasari dengan keimanan dan ihtisab, muhasabah diri, ghufira lahu ma taqaddama, sama dengan redaksi pertama, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Sepertinya puasa dan tarawih itu satu paket. Ya, puasa dan tarawih itu satu paket. Nanya bagaimana itu? Ya. Kan sekarang ini tarawih di rumah. Nah, Tahun sebelumnya itu kan kebanyakan tarawih di masjid. Ya. Lalu bagaimana itu kemuliaan yang kita dapatkan Ya, kalau kita tarawih di rumah? ya. Nah, tarawih yang kita laksanakan tahun ini memang dianjurkan di rumah saja. Jadi beribadah di rumah termasuk tarawih. Nah, bagaimana kemuliaannya? Ya, nilai kemuliaannya kita salat tarawih di rumah dan di masjid. Selama ini kan kita dengar salat berjamaah itu lebih afdal ya daripada salat sendirian. Nah, sekarang bagaimana dengan salat tarawih? Salat tarawih itu salat sunnat. Semua yang nilainya sunnat, ya, apakah itu sedekah, apakah itu salat dan lain-lain sebagainya, itu sesungguhnya menurut riwayat lebih afdal dilakukan daripada kita lakukan secara ramai-ramai, secara berjamaah. Maka ada ungkapan mengatakan, ja'alallahu shadaqatas sirri fit tatawwu tafdulu ala niyatuha bisab'ina dha'fan. Jadi sedekah misalnya, zakat yang kita keluarkan secara dalam bentuk sedekah, infak dalam bentuk sedekah, itu lebih afdal sembunyi-sembunyi dikeluarkan, didistribusikan daripada diumumkan atau disampaikan kepada khalayak. Lebih mulia daripada diumumkan 70 kali lipat. Sebaliknya yang nilainya wajib itu lebih mulia dilakukan secara berjamaah, kelipatannya 27 kali lipat dibanding kalau sendiri. Nah, kaitannya dengan masa pandemi sekarang ini, sholat tarawih di rumah, maka sesungguhnya semua yang ibadah-ibadah yang nilainya sunnah sesungguhnya lebih afdal dilakukan di rumah, termasuk sholat tarawih. Jadi kenapa selama ini kita lakukan di masjid? Ya karena mungkin ada orang yang sulit tarawih kalau di rumah, sebab mungkin hafalannya terbatas. Ya, yang dihafal hanya kulhu dengan kuliah. Kalau bukan kuliah, kulhu. Ya, kul a'udzu birabbil falaq wa birabbin nas. Nah, daripada hanya itu terus pengukuhnya, makanya salat tarawih dilakukan di masjid. Ya, sesungguhnya dulu pada masa Nabi juga demikian. Nabi itu hanya sekali dua kali salat tarawih di luar, ya, di masjid. Selanjutnya Nabi lebih banyak salat tarawihnya di rumah. Nanti sahabat yang melakukannya berinisiasi untuk supaya syiarnya kelihatan ramai, orang lebih bersama tarawih, maka ya sahabat berinisiatif melaksanakannya di masjid. Nah, karena kondisi pandemi sekarang, maka lebih afdal kita melaksanakan ya, salat tarawih di rumah. Ya, yang mana lebih bagus? Yang panjang rakaatnya, yang panjang atau yang banyak rakaatnya? Nah, kalau agak sedikit rakaatnya kasih panjang-panjang lah. Ya, kalau tidak ada dihafal,
lihat Al-Quran di depan, ya tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya imamnya pengukuhnya juga terbatas, maka membaca Al-Quran di depan ya tidak masalah. Ya, jadi kemuliaannya itu sebenarnya 70 kali lipat dibanding kalau kita salat di luar, salat sunat di luar. Ya. Syukron katsiran atas ilmunya ya. Afwan, mudah-mudahan pertanyaan berikut kita bisa jawab dengan sebaik-baiknya. Amin. Oke, sahabat-sahabat Miss, sampai sini pertemuan PSBB kita hari ini. Ingat, ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Pertama, saat bertemu atau mendapat ridha Allah di akhirat, dan yang kedua, saat berbuka puasa. Oke sahabat-sahabat, selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.